sentimen ya, terutama dari domestik, kemudian yang kedua adalah dari eksternal yang datangnya baru-baru ini. Yang pertama adalah dari domestik ini tidak terlepas dari, tertekannya saham, sektor teknologi ya, yang, di mana, tertekannya saham teknologi ini juga merambat ke saham sektor infrastruktur gitu, infrastruktur telekomunikasi khususnya. Kemudian dari eksternal ini, belakangan juga beberapa data cukup positif ya, seperti, ISM, non manufacturing, kemudian, yang terakhir juga kekhawatiran adanya resesi ini yang, membuat saham-saham sektor perbankan juga ikut, tertekan gitu. Jadi, saya melihat 2 hal itu yang memang, sejauh ini menjadi katalis cukup negatif ya untuk, market kita gitu, Mbak. Oke, saya ingin ke Mas Niko. Kalau menurut Mas Niko sendiri apa kira-kira sentimen dalam negeri yang masih membuat pergerakan IHSG tampaknya lesu dan bahkan sudah 5 hari beruntun di bulan Desember ini yang seharusnya biasanya Desember ini dikenal sebagai bulannya IHSG namun sepertinya tidak tampak di 5 hari pertama di bulan Desember ini. Mas Niko. Iya, oke. Mungkin sebenarnya kalau dari sisi domestic side-nya nggak terlalu banyak pressure sih ya. Maksudnya kayak fundamentally kita masih lumayan positif terlepas tadi statement dari Mamino emang ada sentimen yang negatif khususnya buat ke saham GoTo. Cuman mainly sih kita lebih lihat concern-nya itu dari sisi external pressure ya, jadi dari sisi globalnya. Karena yang dari sisi investor agak worried adalah sebenarnya statement dari Jerome Powell yang terakhir. Jadi mereka mengindikasikan bahwa suku bunga itu secara tingkat itu pasti pace-nya akan lebih lambat. Jadi ekspektasi Desember cuma 50 basis point. Cuman yang agak hati-hati adalah dari sisi terminal rate. Jadi terminal rate itu bisa dibilang adalah titik ketika The Fed itu nanti akan menghentikan kenaikan suku bunganya. Cuman titik ini bisa dibilang akan lebih panjang dibandingkan ekspektasi awal. Jadi kebijakan moneter asumsinya nanti kalau seandainya 5% atau 5,25% itu akan lebih lama. Nah, kebijakan ibaratnya moneter yang lebih panjang ini itu akan pressure sebenarnya ke perekonomian. Suku bunga akan tinggi, translasi ke suku bunga dasar kredit, orang nggak ada willingness sebenarnya buat pinjam kredit, jadi ada potensi sebenarnya hard landing. Mungkin kita lihatnya gimana sebenarnya. Kayak contohnya kayak terakhir ya, ada statement dari UBS juga. Jadi mereka bikin model buat perekonomian US. Jadi mereka state bahwa kayak 2/3 dari mereka punya model indikasi bahwa potensi resesinya itu lumayan tinggi. Nah, jadi itu yang sebenarnya kayak investor juga agak worried ya. Udah kelihatan sih sebenarnya dari sisi data gitu ya. Contohnya kayak beberapa perusahaan tech itu udah melakukan layoff buat beberapa karyawannya. JP Morgan juga kemarin udah berencana untuk melakukan layoff. Nah, jadi sebenarnya arah ekonominya ini yang menurut kita tuh jadi concern nih. Jadi recession itu investor ngeliatnya tuh bisa dibilang unavoidable, nggak bisa dihindari. Nah, itu yang sebenarnya menurut kita jadi pressure buat ke global market, khususnya buat ke ISG-nya. Oke, saya akan kembali ke Mas Mino. Mas Mino tadi dengan kebijakan moneter yang diprediksi akan lebih panjang, kemudian juga dari sektor teknologi dan juga finansial masih tertekan. Apakah ini membuat IHSG pada bulan ini, khususnya terkait dengan fenomena window dressing, apakah ini akan menjadi nyata atau justru Anda melihat hanya fatamorgana? Ya, saya pikir peluang window dressing masih terbuka ya, karena ini kan baru awal Desember, kemudian kalau secara, pergerakan indeks juga sebenarnya udah mendekati area supportnya ya ada gap di sekitar 6730-an, jadi ini, tidak jauh dari, level, saat ini. Jadi harapannya di pertengahan bulan Desember ini nanti, apa namanya, IHSG itu bisa bangkit terutama setelah nanti The Fed itu kan akan rapat di tanggal 14 ya, di tanggal 14 Desember. Artinya ada kepastian suku bunga dinaikkan berapa dan tentunya juga di situ nanti kita akan lihat, outlook ke depannya, terkait dengan suku bunga seperti apa. Dan kalau kita lihat beberapa indikator ya seperti yield obligasi di US, kemudian, US dollar index itu semuanya dalam tren penurunan, kemudian inflasi juga sama. Harusnya nanti ketika ada kepastian terkait dengan suku bunga acuan saya pikir, market bisa berespon, positif ya, mengingat tadi dari sisi pergerakan harga juga indeks sudah di area, mendekati area supportnya. Jadi di sisa, pertengahan bulan Desember saya pikir ini, nanti bisa mewujudkan, yang namanya, fenomena window dressing di mana selama 20 tahun terakhir itu memang selalu terjadi gitu di indeks kita gitu, Mbak. Oke, saya ingin ke Mas Niko. Mas Niko, kalau Mas Niko melihat bagaimana pergerakan rupiah ini sama dengan IHSG hari ini yang sama-sama melemah. Padahal kalau kita lihat cadangan devisa kita meningkat 3,8 miliar US dollar. Apakah ini tidak cukup untuk menguatkan kondisi rupiah dalam negeri? Karena kalau dilihat artinya kan BI tidak perlu mengeluarkan intervensi terlalu banyak nih jadinya. Bagaimana menurut Mas Niko?
Iya, rupiah sih sebenarnya trennya kalau kita lihat mungkin hari ini agak sedikit melemah ya. Cuman kalau kita ngelihat dari sedikit lebih panjang on the medium trend itu udah mengalami penguatan ya. Kan sebelumnya sempat 15.700, sekarang di level 15.400, 15.500. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang sebenarnya kalau kita lihat kayak ngedrive penguatan rupiah? In overall sih sebenarnya masih ini ya, kalau kita lihat by seasonality, setiap bulan Desember itu peningkatan buat komoditi khususnya energi itu tinggi. Batu bara harga itu udah kembali ke 800. Karena kita tahu nih bahwa demand ketika musim dingin itu lagi tinggi-tingginya ya. Kayak kita lihat nih beberapa negara, contohnya Eropa, China, itu meningkatkan permintaan batu baranya, importnya meningkat. Nah, ini kelihatan terjadi karena mereka kayak punya kayak coal fire power plant gitu kan lagi dihidupin semua, jadi butuh banget sebenarnya batu bara. Nah, cuman sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pelemahan nilai tukar on daily basis ya hari ini ya, itu sebenarnya lebih dari sisi kayak pressure dari sisi spread antara obligasi Indonesia sama Amerika. Jadi gini gambarannya. Attractiveness buat obligasi Indonesia itu bisa dibilang nggak terlalu signifikan ya, atau nggak terlalu banyak sebenarnya. Karena gini, kalau kita lihat secara historically, itu spread antara obligasi Indonesia sama Amerika itu tuh biasanya sekitar 470 basis point, 450 sampai 500 basis point. Sekarang range-nya itu tuh sekitar 300 basis point, ya, 330, 350. Nah, jadi itu sebenarnya kayak, oh ada ruang sebenarnya indeks itu, spread itu akan mengalami normalisasi. Kembali ke spread awalnya itu tadi. Apa yang harus terjadi? Berarti kalau kita bilang ada ruang dari sisi obligasi itu akan mengalami kenaikan. Nah, kalau misalnya yield itu kenaikan, berarti kan artinya kayak dari sisi investor kan akan menjual ya. Karena kita tahu bahwa price sama yield itu kan adalah inverse ya hubungannya. Nah, jadi itu yang sebenarnya kalau lihat, oh dari sisi posisi yield sekarang itu attractiveness-nya nggak ada. Makanya kalau kita lihat investor itu masih selling pressure-nya buat obligasi masih lumayan dalam ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya bikin rupiahnya mengalami pelemahan.